Pada akhirnya bukan kata-kata menyakitkan dari lawan yang selalu kita ingat, namun hilangnya kawan yang pernah bersama kita membuat pudarnya semangat petualangan. Berbuat baiklah, maka kawan tak akan pernah bertanya apa agamamu dan dari mana asal kalian. Entah sudah berapa lama kita bersama dengan penumpang lain untuk menjelajah Sumatera bersama 318, dan entah sudah berapa kali kita bersenda gurau dalam setiap menjalani kisah drama hidup di perjalanan. Akhirnya kita sampai di Sumatera Selatan setelah kurang lebih 3 hari di dalam bus, dan sore nanti sudah tembus hari keempat. Sumatera Selatan menjadi awal episode ini untuk dilewati, dan sebentar lagi kita akan perlahan-lahan berpisah dengan beberapa saudara baru kita untuk turun di masing-masing tujuan. Kendala gobios di dalam bus tanpa AC menghiasi senyum kecut seluruh penumpang, dan beruntungnya ada bocil yang benar-benar membuat hidup ini lebih berarti lagi. Berkat bocil imut, kita semua bisa merasakan kembali dinginnya AC dari bus 318. Kita hanya berharap ini adalah drama terakhir dari petualangan bersama bus ALS, karena sebentar lagi Pulau Jawa tinggal sejengkal. Kita sekarang sudah berada di Batu Raja, Kota Bumi, Sumatera Selatan. Jadi tinggal melewati Lampung dan terakhir adalah Bakauni. Tapi lihat kondisi juga, apakah dari Kota Bumi mau langsung masuk jalan tol sampai rumah makan Tegi Neneng, atau kita bakal tetap lewat jalur biasa menyusuri luasnya kawasan Provinsi Lampung. Kita tahu sendiri Provinsi Lampung gak kalah luasnya dengan Sumatera Selatan. Lampung sendiri ada beberapa bagian seperti Lampung Utara, Lampung Barat, Lampung Selatan, Lampung Tengah, dan Lampung Timur. Jangan dibayangkan berapa lamanya jika harus menyusuri jalanan Provinsi Lampung tanpa melalui jalan tol. Kita sudah pernah menyusurinya dan membutuhkan 1 hari penuh baru bisa menyelesaikan seluruh Lampung ketika kita naik bus Sumber Waras Putra dari Jambi tujuan ke Jogja. Semoga tidak ada lagi kendala yang menghadang bus kita di depan, karena di dalam bus kita ada salah satu penumpang yang akan melangsungkan pernikahan. Hari hanya kurang 2 hari lagi. Kalau dihitung normal harusnya 1 hari lagi kita bisa sampai di Tangerang atau Jakarta. Cukup kaget juga ketika mendengar berita ada penumpang yang pusing gak karuan, ternyata ketika ditanya, jawabannya gua nikah 2 hari lagi. Nekat bener. Menjelang pernikahan masih berani keluar rumah, apalagi sekarang berada di dalam bus jarak jauh. Waktu terus berjalan, semakin puyeng juga kepala kawan kami yang mau punya hajatan. Sebenarnya jadwal acaranya 5 hari ke depan sebelum berangkat naik bus, tapi ternyata bus banyak mengalami drama.
Dan menurut hitungan kawan kita ini, harusnya hari ketiga sudah merapat di Pol Tangerang, tapi kenyataannya hari ketiga kita masih di sekitaran Batu Raja Kota Bumi. Nanti kita akan membahasnya jika waktu memungkinkan, apakah pernikahan bakal tetap bisa dilanjut atau bakal via online seperti kebanyakan sekolah online ketika waktu pandemi merajalela. Yang pasti fokus kami sekarang bukan lagi ibu yang sedang kritis, tapi bagaimana caranya agar kawan kami tetap bisa sampai di tujuan sebelum acara hajatan dimulai. Kosong. Habis. Ya bentar. Tapi yang penting apa tadi? Dua bau. Ya. Tambahan dulu. Berapa? Tambahan. Ada apa nak? Udah ya. Nanti kalau ada perlu yang telepon aja nang ya. Nah, ya lagi dibuka ini, biar mau jalan. Udah sayang. Udah makan kau sayang. Ya. Jangan dikuruskan badannya ya. Jangan diet-diet. Dan nanti
Jadi lihat apa orang itu anaknya tenang. Ini mah bagas. Ya ampun. Dua dilarang masuk. Ayo nyampe nikah do sama dia. Pilot nawa. Di samaran turun. Agri. Terus. Maknya saya bahasa Jawa. Bukan bahasa Jawa maknya. Bahasa Batak. Dan bahasa Sunda bahasa Jawa daripada Batak. Ya, ikut. Siap. Siap. Selamat sore, ini istirahat ke-10 kita ya di Pucuk Daun. Jadi habis ini nyebrang, mungkin malam nyebrang. Ini saya mau mandi dulu. Jadi saya udah siap mau mandi, gak kuat gerahnya. Panas banget, sempet juga mati AC-nya dimatikan ya, sampai bayinya rewel. Oke, kita mau mandi terus makan. Suasana kayak gini, gerimis itu ada Limbersa di sampingnya. Itu kamar mandinya ada di sana. Saya mau mandi dulu. Wah, akhirnya kita bisa sampai juga di Lampung, tepatnya di rumah makan Pucuk Daun daerah Tegineneng. Lemah, letih, lesu sudah hilang seketika ketika kita melihat parkiran pelataran dari rumah makan ini. Mood booster tiba-tiba muncul karena udara Pulau Jawa sebentar lagi bisa tercium. Perjalanan yang penuh drama, kondisi kaki sudah mulai belang, gak kalah juga bengkaknya sudah mulai timbul, dan yang paling terasa sakit malah ada di pantat. Jaminan ambeien, apa ya bahasa Indonesianya, pantat kapalan. Ya pokoknya rasanya seperti itulah. Ternyata begini rasanya duduk di kursi CD setelah hampir 3 hari lebih. Tiap malam gak pernah bisa tidur nyenyak karena kursi tambahan ini gak ada sandaran kepalanya. Sempat beberapa kali ketiduran, akhirnya nyungsruk juga ke depan tiap malam. Tapi semua kebayar dengan sudah datangnya kita di Lampung. Dan yang terpenting dari itu semua, dibantu nonton saja videonya IMT. Ternyata bukan hanya Mimin yang merasakan udara segar di sini. Semua kenalan IMT juga sudah mulai memancarkan aura-aura bersinar dari wajah masing-masing penumpang. Penumpang yang di sebelumnya banyak berperilaku sebagai lakon, sebagai antagonis, protagonis, tritagonis maupun figuran, di sini semuanya sudah normal kembali.
Setelah membersihkan diri, kita mencoba makan di sini. Sebenarnya pengen makan yang murah sewaktu di dermaga saja, tapi ayam goreng rumah makan ini selalu menggoda untuk menggigitnya. Akhirnya kita ambil ayam dan minum es teh manis habis 40 rindu. Padahal dulu kita pernah makan ayam goreng sama es teh manis cuma habis 35 rindu. Mungkin karena sekarang kondisinya di sini sepi, hanya ada bus kita saja. Tapi meski bayar mahal di sini, nggak usah khawatir untuk masalah rasa. Rumah makan ini juga besar dan bersih untuk fasilitasnya. Yang bikin salut sama rumah makan ini adalah fasilitas toiletnya yang benar-benar dirawat kebersihannya. Untuk tarif juga seikhlasnya. Sebenarnya para penumpang ini kalau ke toiletnya bersih dan dirawat, mau bayar berapapun akan dikasih lebih. Tapi kadang kita bertemu toilet yang joroknya bukan main, belum ngeluarin dompet sudah ditodong 3.000 bang. Padahal kalau bersihnya kayak gini, ngasih uang 5.000 juga semua penumpang nggak bakal nyinyir di belakang. Habis dari warung nyari rokok gak ada, adanya ketengan. Ya udah gak apa-apa lah. Kayak stok buat sampai Semarang doang kok. Warungnya ada di seberang kita belinya. Nah, di sini. Gimana, Pak? Pengalamannya naik ALS? Sangat memuaskan. Sangat memuaskan. Dari mana ke mana ini? Dari Medan ke Bandar Lampung. Oh, berarti udah sampai lah ini ya. Pokoknya sangat memuaskan. Awal tahun baru yang memuaskan. Kampung ya? Medan. Lampung ya, aku panjang. Aku kerja apa? Aku kerja mau telat. Aku? Nang kono kerja wae? Ora telat kok. Ora. Telat lah ya. Biasa rong dino aku kok. Ya 3 dino. Gua motor ono ya? Aku enggak, Pak. Kenapa? Sampai Jakarta. Naik. Saya paling tinggal berdua aja kalau ini. Saya muntap kalau dengar naik. Perlukan dong. Itu. Tahu dari Lembang. Apalagi zaman sekarang kan udah ada Facebook. Biasanya di rumah Bang. Kalau di rumah dia baru gitu ya. Enggak, karena dia rambut acak-acakan. Acak-acakan enggak udah ini. Orang-orang terbengkalai. seonggok orang ini ya. Bukan seorang orang, ini seonggok orang. Wajar aja, masih sangat memuaskan. Sungguh menyesal. Iyalah, empat hari. Katanya lu, celana dalam lu udah nyatu sama kulit katanya. Celana dalamnya udah nyatu sama kulit katanya. Udah berapa hari gak ganti. Abang kapan nikah? Entar lagi. Entar. Kira-kira nyampe enggak ini? Gara-gara gue bilang begini sama dia, udah lewat, minta aja linknya, ntar kita online di dia nggak mau. Kan bisa kita lihat foto begini ya nggak? Tanggal 12 dianya, tinggal 2 hari lagi dong coba. Masa nikah minta linknya? Enggak, maksudnya kan takutnya nggak ke Uber. Iya, waktunya. Tinggal minta link kan kita bisa ngeliat bareng. Oh iya. Enak. Mau dibagi link juga satu-satu nggak apa-apa. Hah? Sampai tinggal kawin. Iya. Dengan dunia itu hita namamu kepadang dengan manian molo tungi kosiran unang pola behita mardongan hasian holan nama ban hacit ni rohai
Kurang lebih seperti itulah gambaran secuil kebahagiaan kami ketika melihat bus sudah berada di Lampung. Secercah harapan mulai bersinar kembali, seakan-akan kita semua lupa apa yang telah terjadi sebelum-sebelumnya. Di Lampung ini kita mulai pelan-pelan berpisah dengan kawan seperjalanan, bingung antara sedih atau senang. Sedih harus berpisah dengan kawan, tapi kita harus merasa senang karena kawan kita sudah sampai di tujuan. Tapi gimana lagi, namanya pertemuan pasti ada perpisahan. Beban makin berat ketika kita tahu kalau penumpang yang paling terakhir turun nantinya hanya IMT sendiri. Waduh, bakalan sedih banget karena nantinya kita bisa melihat satu persatu kawan kita turun dari bus. Yang pasti sore ini kami bahagia karena kita semua mengira sebentar lagi akan sampai di rumah masing-masing. Padahal di depan nanti sudah menunggu masalah yang paling rumit dari semua drama yang pernah kita alami. Tepatnya waktu di Bakauni bus kami harus dihantam kapal dan bus kami tidak bisa melanjutkan perjalanan. Aduh, sepertinya abang gantengnya tadi bisa-bisa beneran gagal nikah kalau sampai nginep lagi karena kendala di jalan. Sudah habis. Apanya? Apa? Belakang. Yang belakang itu yang dari Medan kita ya. Mau turun di kalian dah. Kalian dah. Oh, sini aja turun dia. Nanti lah dia apa? Iya. I want to walk na. Dia apa? Marang itu. Angkat. Kalau ini lurus senang pakai ini. Apa tidak bisa sama aku tidak. Kalau dulu pas ke Sarawak tu bilang, kau Sarawak ya? Kalau kau tahu, aku bilang, tak tahu dia aku bilang. Habis sana dia. Bang, bisa ngaya. Makasih Pak ya. Yo. Tidur. Kalau ada yang turun sedih juga ya kan, berkurang satu ya kan. Iya. Pokoknya lu hilang gua beruntung. Pak. Ini masuk. Jawa. Halo kan? Saya Juanda. Saya di Jaya. Kita Oyahau, Bukit Tinggi, Padang Panjang, tiba-tiba. Banding ko ba to? Arayoy. Summer smile, face in the summer place. You're around, feeling mine. I live for illusion.